Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews ada Hadisti Arifa dari kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Selamat pagi, Hadisti. Ya, Hadisti, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat pagi, Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat terlihat digenangi oleh banjir dengan ketinggian 40 cm hingga 80 cm. Banjir ini diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak kemarin malam hingga pagi hari ini, sehingga membuat kawasan atau badan jalan ini digenangi oleh air. Nah, terlihat di layar televisi Anda, Syafa dan juga pemirsa, lalu lintas di Jalan Dan Mogot yang tergenangi banjir ini lumpuh, sehingga kendaraan yang nekat untuk menerobos melewati banjir ini terlihat mogok kendaraan, dan juga ada kendaraan yang memilih untuk berputar balik menghindari kendaraan mereka untuk mogok. Kemudian juga tak sedikit juga pengendara yang memilih jalur Transjakarta, karena kalau di bagian jalur Transjakarta ketinggian air ini tidak begitu tinggi. Yang tergenangi oleh banjir ini adalah bagian badan jalan utama atau Jalan Dan Mogot, sehingga ini membuat sejumlah kendaraan terpaksa tersendat begitu, mereka tidak dapat melalui badan utama ini dengan lancar. Kendaraan terpaksa harus menurunkan laju kendaraannya, atau bahkan mereka memilih untuk memutar balik dan memilih jalur Transjakarta. Terlihat di televisi Anda sejumlah kendaraan seperti kendaraan roda 2 yang memaksa menerobos banjir. Mereka mogok kendaraan sehingga terpaksa harus mendorong kendaraan mereka ke arah atau ke jalan yang lebih tinggi, tidak tergenangi banjir. Dan tidak hanya di Jalan Badan, banjir ini juga berdampak atau mengendangi ke kawasan pemukiman warga. Di sebelah kanan, sejumlah ruko-ruko ini juga terlihat digenangi oleh air, sehingga terpaksa tidak dapat beroperasi pada hari ini karena air masih mengenangi area dan masuk ke dalam ruko tersebut. Dan tadi informasi yang kami terima, banjir yang mengenangi kawasan ini sudah terjadi sejak dari tadi malam, Syafa. Dan hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketinggian air ini, seperti upaya penyedotan dan juga lainnya. Tentu warga sekitar berharap ada upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi ketinggian air di kawasan Jalan Dan Mogot, Jakarta, karena ini merupakan jalan utama, khususnya dari arah Grogol menuju ke Tangerang pun juga sebaliknya. Karena dari pantauan saya pun tadi tidak hanya di kawasan tempat saya melaporkan ini, yakni di kawasan Tanjung Duren, namun juga sepanjang Jalan Dan Mogot tadi ini memiliki atau terjadi banjir pada sejumlah titik di sepanjang Jalan Dan Mogot, Jakarta ini, sehingga tadi di sejumlah titik juga terlihat adanya kemacetan dan juga kepadatan kendaraan yang tidak dapat melewati Jalan Dan Mogot ini secara lancar. Di antaranya mereka memilih untuk menggunakan jalur alternatif lain seperti jalur busway, dan juga memilih untuk memutar balik karena beberapa di antara yang memilih atau nekat menerobos banjir ini terlihat kendaraan mereka mengalami kondisi mogok, dan laju kendaraan juga tidak dapat lancar atau normal seperti biasanya. Mereka melaju secara pelan, dan tentu ini berdampak pada lalu lintas yang membuat kondisi lalu lintas pun macet dari kedua sisi, Syafa dan juga pemirsa. Dan situasi yang kami lihat di sini, belum terlihat ada juga petugas yang dapat membantu atau mengatasi dalam mengatur lalu lintas, pun juga mengupayakan agar ketinggian air ini berkurang. Dan sejauh ini terlihat kendaraan masih melaju di badan jalan dan padat begitu, karena jalur yang digunakan ini hanya dapat di sisi sebelah kanan, karena di bagian badan jalan air masih ketinggiannya mencapai 80 cm, Syafa. Ya, Hadisti, apakah sudah ada informasi mengenai kapan ini kira-kira penyedot
air atau pompa penyedot air akan tiba di sana untuk setidaknya mengurangi debit air agar pengendara bisa melintas di Jalan Raya Dan Mogot ini. Sejauh ini belum ada informasi terkait upaya yang akan dilakukan untuk proses penyedotan air untuk mengurangi debit air di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat ini. Hingga pagi ini pun kami melihat belum ada petugas ataupun juga upaya yang dilakukan, baik itu dari petugas ataupun juga dari warga sekitar yang melakukan upaya untuk mengurangi debit air. Ini memang menjadi salah satu harapan bagi warga sekitar agar jalan ini dapat dilalui secara lancar dan juga mengurangi kemacetan. Namun warga pun tadi mengaku belum ada informasi terkait upaya yang akan dilakukan tersebut. Mereka masih menunggu apakah nanti akan ada cara atau langkah yang diambil agar debit air di Jalan Dan Mogot ini dapat berkurang atau segera surut begitu, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas secara normal. Karena banjir yang mengenangi kawasan Jalan Dan Mogot ini tidak hanya melumpuhkan kendaraan saja, namun juga membuat sejumlah aktivitas masyarakat atau warga di sini juga tidak dapat beroperasi karena banyak ruko-ruko di sepanjang Jalan Dan Mogot yang tergenangi banjir ini juga tidak dapat beroperasi karena banjir ini juga memasuki area dalam ruko mereka. Safa. Iya, Hadisti, ini banyak kendaraan yang nekat melintas sehingga sejumlah kendaraan mogok begitu ya. Apakah ada jalur alternatif lain yang bisa dilalui oleh pengendara selain Jalan Raya Dan Mogot ini yang tidak tergenang banjir? Terkait jalur alternatif lain yang dapat dilalui oleh pengguna jalan, sejauh ini mereka hanya memilih jalur busway atau jalur Transjakarta karena kalau ke area lain ini titik-titik banjir juga mengenangi kawasan lain, sehingga banyak mereka yang memilih menggunakan jalur busway atau memilih untuk putar balik yang tadinya mereka menuju dari arah Grogol menuju ke Tangerang pun juga sebaliknya saat mereka merasa tidak yakin untuk melewati banjir yang ketinggiannya mencapai 80 cm ini, mereka memilih untuk putar balik atau melewati jalur Transjakarta saja. Namun akibat banyaknya kendaraan yang melewati jalur Transjakarta ini juga membuat jalur di ruas jalan tersebut padat pun juga macet, sehingga ini juga membuat Transjakarta yang lewat juga terhambat ataupun juga tersendat akibat tingginya kendaraan yang memilih untuk melintas di jalur tersebut. Syafa. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi permukiman warga yang ada di sekitar Jalan Raya Dan Mogot ini, Hadisti? Berapa ketinggian banjir yang melanda permukiman? Ya, terkait pemukiman warga yang berada di kawasan Jalan Mogot atau di wilayah Tanjung Duren ini juga terdampak akibat curah hujan yang tinggi yang terjadi sejak dari malam hingga pagi hari tadi, di mana kawasan pemukiman warga dan juga ruko-ruko yang ada di sekitar sini ini juga tergenangi banjir yang mengganggu aktivitas warga, tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, pun juga ruko-ruko yang harusnya beroperasi ini juga tidak dapat beroperasi pada hari ini. Dan sejauh ini tadi informasi yang kami terima memang mereka tidak dapat melakukan aktivitas secara normal atau tidak dapat beroperasi dan hanya menunggu agar banjir ini dapat surut secepat mungkin sehingga mereka dapat beraktivitas secara normal. Dan kalau informasi juga yang kami terima, banjir yang mengenangi kawasan Dan Mogot, Jakarta atau di wilayah Tanjung Duren ini juga sudah terjadi sejak dari malam tadi hingga hari ini ketinggiannya masih mencapai 80 cm, Syafa, sehingga tentu ketinggian 80 cm ini membuat aktivitas tidak dapat berjalan secara normal dan juga lalu lintas lumpuh tidak dapat dilalui oleh pengguna jalan secara lancar, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Jalan Raya Dan Mogot, Jakarta Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, permukiman mewah di Jalan Puri Mutiara 5 Cilandak, Jakarta Selatan terendam banjir.
Banjir mulai memasuki perumahan Mutiara Cilandak, Jakarta Selatan sejak dini hari tadi. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter lebih. Banjir mengganggu aktivitas warga yang sedang sahur. Kemudian banjir berangsur surut sejak Minggu pagi. Banjir ini terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu malam dan sistem drainase yang buruk. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di ibu kota, salah satunya di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai sekitar 125 hingga 150 cm. Menurut keterangan warga, air mulai naik sejak Sabtu sore. Banjir merendam rumah dan kendaraan warga serta memutus akses jalan lingkungan. Meski genangan cukup tinggi, hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Sebagian besar memilih bertahan di rumah dengan menempati lantai 2. Banjir yang merendam kawasan ini merupakan atau mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga kini menunggu air surut sambil terus memantau perkembangan kondisi banjir. Lu lihat guys, cepet banget airnya. Banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Makassar, Jakarta Timur. Banjir ini menerjang sejak dini hari tadi sebelum warga melaksanakan sahur. Sebagian besar warga tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. BPBD Jakarta menyebut ketinggian genangan air di sejumlah wilayah berkisar 20 cm hingga 1,5 meter. Lihat, tuh rumah gue itu sebenarnya udah tinggi. Tuh, di mana bang? Makassar. Coba gue mau tanya orang. Ya, banjir juga menerjang kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Banjir kerap terjadi di kawasan tersebut akibat buruknya sistem drainase. Inilah situasi saat ruas Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara tergenang banjir. Terlihat air menggenangi jalan sepanjang lebih dari 400 meter, baik dari arah Simpang 5 Semper menuju Tanjung Priuk maupun sebaliknya. Ketinggian air membuat pengendara roda 2 kesulitan memilih jalan agar tidak mengalami mati mesin. Genangan air muncul secara tiba-tiba saat hujan deras turun sejak pukul 5 sore. Menurut keterangan warga, Jalan Pelumpang Semper Raya kerap banjir saat hujan deras. Dari situ kalau tahu banjir mau ke sini, mau ke rumah sakit. Oke, berarti motor ibu mogok atau gimana bu? Mogok ini kena air. Di sini sering banjir gak sih bu kalau di Pelumpang bu? Sering, sini merawan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air di kawasan ini agar banjir tak terulang setiap kali hujan deras. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Seperti inilah kondisi ruas jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan saat tergenang banjir setinggi 15 cm pada Minggu dini hari. Banjir yang disebabkan dari intensitas hujan tinggi dan meluapnya aliran Kali Krukut membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah sepeda motor mogok karena menerobos genangan air. Hal itu membuat beberapa pemotor lainnya melintas di atas trotoar. Kalau untuk saat ini penanganannya ada pompa voltase dari pihak Sudin, tata air, makanya alhamdulillah insya Allah aman. Diketahui banjir kerap terjadi di kawasan Kemang Raya saat tidak ada hujan dengan intensitas tinggi.
Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari lansia dan balita dievakuasi menggunakan perahu karet saat banjir merendam perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten. Hingga Minggu pagi, perumahan Pondok Maharta masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Petugas BPBD Tangerang Selatan, Banten mengevakuasi warga saat banjir melanda perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren. Satu keluarga yang terdiri dari lansia dan balita turut dievakuasi. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir juga akibat meluapnya Kali Serua. Menurut petugas, jumlah pompa penyedot air juga telah diaktifkan untuk atasi banjir. Untuk evakuasi lansia tadi ya cukup lumayan bagus. Ada dua lansia, satu ibu-ibu dan satu anak. Satu anak. Tadi dia hendak kemana, Pak? Hendak ingin dievakuasi ke luar dari tempat tinggal lah. Sementara itu, data dari BPBD Tangerang Selatan hingga Minggu pagi ada 6 titik lokasi yang masih terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Jalan Ceger Raya Tangerang Selatan, Banten tak bisa dilintasi kendaraan akibat banjir hingga setinggi 60 cm. Polisi mengimbau kepada pengendara untuk mencari jalan alternatif. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan hingga Minggu pagi ini membuat Jalan Ceger Raya terendam banjir hingga setinggi 60 cm. Bahkan imbas dari banjir membuat kendaraan baik dari arah Pondok Aren menuju Bintaro Pesanggerahan Jakarta tak bisa melintas. Sementara banjir di perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten kian tinggi dan meluas. Data dari BPBD Tangerang Selatan terdapat ratusan rumah di 8 titik yang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Petugas kini terus bersiaga untuk mengevakuasi warga ke tempat lebih aman. Sejumlah pompa air juga telah diaktifkan untuk mengurangi debit air. Di Pondok Maharta, Pondok Aren, tim BPBD saat ini sedang menangani ada kurang lebih 8 titik banjir yang terpantau, dan pagi dari semalam kita telah mengirimkan tim beserta perahu karet ke 8 titik tersebut, dan sampai jam 7.52 pagi ini air masih tinggi di Pondok Maharta sendiri sekitar 1 meter 20 cm. Dan untuk dari BPBD telah mengirimkan sebanyak 4 unit perahu karet beserta nanti akan ada pengiriman logistik beserta bantuan siap. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis iNews ada Nunung Purnomo di Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Nunung, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, pagi Safa dan pemirsa, saat ini saya berada di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di mana saat ini ketinggian air terus naik atau yang dari sebelumnya 1 meter, saat ini mencapai 1 meter 20 cm. Dan di perumahan Pondok Maharta sendiri, sedikitnya terdapat lebih dari 600 kepala keluarga yang terdampak banjir. Hingga kini juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir ke tempat yang lebih tinggi seperti ke lantai 2 ataupun ke masjid yang ada di dalam perumahan ini. Begitu, Safa. Banjir ini mulai terjadi sejak pukul berapa dan ada berapa jumlah rumah yang terendam banjir? Ya, untuk banjir di perumahan Pondok Maharta ini terjadi sejak Sabtu malam tadi, di mana intensitas curah hujan dari Sabtu malam tadi hingga saat ini masih terus terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Dan dapat saya laporkan juga sedikitnya terdapat 600 kepala keluarga lebih yang terdampak di perumahan Pondok Maharta ini. Begitu, Safa. Baik, apakah warga di sana sudah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Nunung?
Ya, hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi seperti ke lantai 2 tetangganya ataupun ke masjid yang berada di dalam perumahan Pondok Maharta ini sendiri. Begitu, Safa. Iya, Nunung, sambil Anda bisa memperlihatkan situasi terkini di sana, Nunung mungkin Anda bisa sambil memperlihatkan atau menunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana, Nunung. Nunung, banjir ini memang kerap atau selalu terjadi setiap kali hujan lebat mengguyur kawasan Tangerang Selatan atau baru kali ini banjir terjadi cukup parah, Nunung? Ya, untuk di perumahan Pondok Maharta sendiri, ini memang kerap kali menjadi langganan banjir, di mana selain intensitas curah hujan yang tinggi dan juga meluapnya kali Serua yang berada persis di samping perumahan ini. Begitu, Safa. Apakah ada upaya dari pemerintah setempat untuk mengurangi debit air di sana, Nunung? Ya, untuk mengurangi debit air sendiri, sejumlah pompa juga telah diaktifkan, di mana saat ini pompa-pompa tersebut sedang menyedot air dari dalam perumahan menuju kali Serua. Begitu, Safa. Selain perumahan Pondok Maharta, apakah ada lagi permukiman warga lainnya atau perumahan lainnya yang juga terendam banjir yang ada di kawasan Tangerang Selatan ini, Nunung? Ya, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan hingga Minggu pagi ini terdapat 8 titik lokasi yang terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 100 atau maksud saya hingga 1,2 meter. Begitu, Safa. Baik, lalu bagaimana dengan jaringan listrik di sana saat ini, Nunung? Apakah sudah dipadamkan atau bagaimana, Nunung? Ya, untuk jaringan listrik sendiri saat ini belum dipadamkan ya, begitu, Safa, oleh pihak perusahaan listrik negara atau PLN. Namun tadi saya melihat beberapa atau sejumlah petugas dari PLN sendiri bersiaga juga di area perumahan Pondok Maharta ini sendiri. Begitu, Safa. Baik, ini petugas sudah terjun untuk mengevakuasi warga di sana, namun apakah juga masih banyak warga yang tetap ingin bertahan di rumah mereka? Karena ini sepertinya ketinggian air cukup tinggi ya, Nunung? Ya, warga sendiri umumnya mengungsi di lantai 2 miliknya ataupun di lantai 2 tetangga dan keluarganya, dan atau mengungsi di area masjid yang ada di dalam perumahan Pondok Maharta itu sendiri. Begitu, Safa. Ya, selain mengevakuasi warga, apakah sudah ada bantuan yang disalurkan kepada warga setempat di sana? Ya, hingga kini BPBD Tangerang Selatan masih fokus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Namun nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan bila mana dibutuhkan seperti makanan siap saji ataupun alat kebersihan. Begitu, Safa. Iya, Nunung, banjir ini kan terjadi karena hujan lebat yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan sejak Sabtu malam tadi. Dan sudah menjadi kawasan langganan banjir, begitu ya, Nunung. Kalau sebelumnya menurut pantauan Anda di sana, bagaimana dengan kondisi drainase di sana, kemudian juga dengan sungai yang ada di sekitar permukiman? Apakah memang ada pembersihan drainase atau sungai secara rutin sehingga banjir ini tidak kembali menerjang permukiman warga? Ya, untuk di perumahan Pondok Maharta sendiri memang tiap kali hujan turun itu memang dilanda banjir dan meluapnya anak kali Serua yang berada persis di sebelah area perumahan. Pemerintah Tangerang Selatan pun berulang kali membersihkan area kali serta memperbaiki sejumlah pompa yang rusak yang ada di perumahan Pondok Maharta sendiri. Namun banjir masih terus terjadi di perumahan Pondok Maharta ini. Begitu, Safa. Baik, Nunung, ini ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih, kemudian petugas juga sudah mengevakuasi sebagian warga. Apakah di sana juga
cukup banyak balita dan lansia yang terdampak karena tadi dari informasi sebelumnya petugas juga sempat mengevakuasi lansia dan balita yang terjebak di sana. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya, untuk lansia dan balita sendiri itu sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tadi juga saya sempat berbincang dengan sejumlah petugas BPBD di mana bila mana ada warga yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan evakuasi dapat segera menghubungi rekan-rekan BPBD yang berada atau yang bersiaga di sekitar Pondok Maharta ini. Begitu, Safa. Baik, terima kasih Nunung Purnomo melaporkan langsung dari perumahan Pondok Maharta di Tangerang Selatan, Banten. Semoga banjir di sana segera surut. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.